Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallimu wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqil hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini saya dan Anda membahas kembali hadisul adab, hadisul akhlak, di mana pada bab 41 ini sudah kita terangkan di masa lalu. Ya, babu tahrimul uquqi, bab dilarang, diharamkannya. Uquqi itu asal katanya aqiqah, memutuskan, yaitu durhaka. Ya. Wa qati'ati rahim, dan memutuskan rahim, ya, yaitu setali silaturahim. Al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk perbuatan dosa besar, yaitu memperlakukan mereka dengan tindakan-tindakan yang menyakitkan, yang memang ia bertolak belakang dengan syariat, atau tidak berbakti kepada keduanya. Jadi sekalipun mereka itu khairul Islam, berlainan akidah, tetap saya dan Anda wajib menghormati mereka. Lalu waqati'ati rahim, dan pemutusan tali persaudaraan adalah lawan dari menyambung tali persaudaraan, yaitu dengan tidak berbuat baik kepada kerabat yang mempunyai hubungan rahim, yang tidak memperhatikan keadaan mereka atau tidak menanyakan kondisi mereka, meskipun hanya dengan menyampaikan salam. Jadi saya dan Anda lebih suka WA, lepak dengan orang lain selain keluarga
ya, selain kerabat daripada dengan orang lain. Apakah itu menanyakan Assalamualaikum, Bismillah, ya? Tetapi itulah bagiannya. Kalaulah Anda dan saya membuka Sahih Targhib wa Tarhib karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada kerabat. Karena di samping sedekah ia menyambung tali silaturahim. Akan tetapi bagus lagi jika mohon maaf sedekahnya itu kepada saudara yang ada rasa permusuhan di hatinya kepada kita. Kalau Anda buka Sahih Targhib wa Tarhib, nanti tampak sana. Sudah kerabat, di mana kerabatnya itu mempunyai rasa permusuhan terhadap diri kita. Itu pahalanya lebih besar lagi. Ya, sampai segitunya. Anda juga boleh lihat hubungan kekerabatan itu di dalam Tanbihul Ghafili. Itu juga pernah kita membahasnya itu di Tanbihul Ghafili. Jadi, kerabat yang memusuhi diri kita, kalau kita bersedekah kepadanya, kalau kita menyambung tali silatur kepadanya, maka itu lebih besar pahalanya. Berat ya? Berat sekali. Apalagi bawaan Anda dibanting sama dia, ya kan? Di hadapan Anda. Itu berat lagi. Jadi harus legowo. Enggak saudara-saudara, tetap saudara. Ya, berat itu. Itu Anda buka nanti Sahih Targhib wa Tarhib. Bab sedekah. Ya, dalam kitab yang kedua tentang sedekah. Ya, itu nanti tampak betul. Lalu pada awal ini muallif pengarang itu membawakan surat 47 ayat 22 23. Silakan, Fadil. Ya, ketemu 41. Wahal asaitum intawallaitum itu ya. Qala Allah Ta'ala wa hallaka asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu wa asammahum wa a'ma absarahum. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Surat Muhammad 22-23. Nah itu ya. Jadi kalau orang sudah diberi kekuasaan oleh Allah, mereka ini membuat kerusakan di muka bumi. Maka orang yang membuat kerusakan di muka bumi disebutnya munafik. Surat 2 ayat 11 dan 12 ya. Setiap ya, din itu sudah menyangkut semuanya. Apakah ia di buminya, di lingkungannya. Nampak semua. Ya, nampak semua. Maka sampai-sampai berdoa pun mereka telah membuat kerusakan di dalam dunia ini. Ya. Yaitu dalam surat 7 ayat 55-56 mereka membuat kerusakan. Cara berdoa saja, di dalam cara berdoa saja mereka sudah membuat kerusakan. Apalagi yang lain.
Maka disebabkan mereka ini membuat kerusakan karena mereka mempunyai kuasa. Ya, karena ditokohkan orang. Bukan selalu orang yang kaya, tetapi ditokohkan. Ya, mempunyai kekayaan banyak. Atau orang yang menginginkan dirinya agar tampil dirinya sebagai seorang tokoh atau riya sebutannya. Ingin dipuji. Apa yang mereka lakukan ingin didengar sam'ah. Maka disebutnya sum'ah kan gitu ya. Nah, sum'ah. Ini berat sekali. Lalu apa? Setelah itu mereka memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya sudah berkuasa dan merasa dirinya benar dan harus ditundukin orang. Maka mereka memutuskan tali silaturahim. Itu sudah sifatnya manusia. Sudah sifatnya manusia. Maka mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Ya, ulaikal ladzi la'anahumullah. Sedangkan orang-orang yang termasuk dilaknat oleh Allah itu diantaranya yang orang yang model begini ini dan juga orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Surat 2 ayat 159. Juga yang dilaknat itu orang yang bagaimana? Orang yang kafir, ingkar kepada Allah. Surat 2 ayat 161. Itu dilaknat. Macam-macam yang dilaknat oleh Allah. Di antaranya ini memutuskan tali silaturahim dan berbuat kerusakan di muka bumi ini lantaran ia sudah berkuasa. Lalu apa? Mereka dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya padahal mereka ini dalam keadaan bisa mendengar dan bisa melihat. Maka summum, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Surat 2 ayat 18. Itu ya. Apa yang ditulikan dan dibutakan? Basira, mata hatinya, ya. Bukan alat penglihatannya berupa matanya, bukan. Basirahnya. Maka mereka akan mendapatkan siksa ukhrawi dan duniawi. Lalu kemudian di dalam surat Ar-Ra'du, surat 13 ayat 25, silahkan. Wa qala ta'ala walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yusiduna bil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Iya, iya. Orang-orang yang melanggar janji setelah diikrarkan yaitu syahadat. Ya, setelah mereka ini bersyahadat, justru mereka ini memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah agar disambungkan yaitu tali silaturahim. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Masalahnya mereka ini wala yash'urun. Ya, mereka tidak menyadari. Di dalam riwayat yang lain, ayat yang lain pada ayat yang ke-9, wa ma yash'urun. Ya, sedangkan pada ayat yang 12 la yash'urun. Ya.
Jadi mereka berbuat kerusakan. Tidak, kami ini justru orang yang berbuat perbaikan. Gitu ya. Kalau diberitahu mereka tidak mau. Apalagi di dalam urusan agama, saya ini mau perbaiki. Buktinya saya menghafal banyak bacaan Quran. Sebagaimana kemarin kita menerangkan. Ya. Orang khawatir. Berkaitan lagi. Iya. Quran itu antara satu dengan yang nyambung lah. Dengan nyambung gimana? Ya. Saya tadi ibu-ibu saja hari ini itu rencananya tadi itu sudah di-share gitu ya. Rencananya itu Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, hadis Bani Sakifah dan juga Lu'lu. Bani Sakifah sudah alhamdulillah sudah selesai. Memasuki Lu'lu, pertanyaan berubah menjadi tafsir surat 9 ayat 107 sampai 110. Tersebab di antara mereka ya tidak paham betul. Gitu loh. Merasa panas, mungkin misuanya ya, disinggung-singgung tentang bab itu. Tadi panas ya, maka diterangkan, ayo baca, yuk baca. Baca Quran semuanya, ayat-ayatnya yang diterangkan semua. Ya. Sampai tidak mau buka Quran ini. Ya sampai baca sendiri. Begitu dibaca, oh iya ya. Maka dia tidak mau baca duluan. Tanya duluan, tetapi tidak mau baca. Kan repot. Baca, begitu oh iya. Jadi malu sendiri bertanya. Ya. Harus demikian. Jadi selalu berhubungan. Dan memutuskan kekerabatan ini berat. Ya biarkan mereka memutuskan, saya dan Anda jangan. Setiap Senin dan Kamis, seluruh makhluk itu diampuni dosanya, kecuali dua jenis manusia, yaitu orang kafir ya dan orang yang mempunyai permusuhan. Ya, mohon maaf ini, contoh loh ya, permusuhan. Di antaranya tidak usah jauh-jauh, silaturahim jangan jauh-jauh begitu. Contoh ini, ya. Kita sholat di samping kita orang yang biasanya kita tidak pakai usolli, di samping kita orang usolli, misalkan begitu melafatkan. Anda sudah tercekat dulu, wah ini generasi usolli, ya kan bener. Itu tandanya saya dan Anda masih permusuhan, tercekat-cekat. Itu urusan dia dengan Allah, tertolak urusan dia dengan Allah. Betul tidak? Tetap muamalah biasa saja. Karena petunjuk hidayah itu miliknya Allah. Ngoel orangnya percuma sampai mententeng begini tidak bisa Anda luruskan. Kan setan. Ya dah? Jadi berbisik-bisik. Wa min syarril waswasil khannas. Ada lagi hubungannya begitu. Belajar untuk tidak. Pokok semua orang Islam. Apalagi jika Anda mempunyai organisasi, ikut organisasi tertentu. Ya mohon maaf, ormas Islam tambah tercekat. Kamandan, kamandia. Ini kamanasis. Wah sudah tambah tersekat-sekat. Masa ada Rasulullah mengadakan, ini saya mengadakan Islam Kamandia. Ada begitu? Tidak ada. Islam Wahabiyah? Tidak ada. Islam As'ariyah? Tidak ada. Islam Maturidiyah? Tidak ada. Islam Hasimiyah? Tidak ada. Itu munculnya seperti itu dari mana? Surat 3 ayat 103. Surat 3 ayat 105. Sampai buka sendiri. Itu perintah Allah untuk tidak berpecah belah. Tetapi saya dan Anda senang berpecah belah. Lawannya tauhid itu apa? Syirik. Sedangkan berpecah belah itu termasuk bagian dari syirik. Surat 30 ayat 31, 32. Tapi mereka tidak mau dikatakan syirik. Ya, tidak mau dikatakan syirik.
Ustaz, kalau yang memutuskan silaturahim itu kepada yang satu nasab atau Enggak, satu rahim, dua rahim, tiga rahim, begitu seterusnya. kalau misalnya saya dengan Pak Ustaz itu termasuk kalau yang memutuskan silaturahim Enggak, yang satu itu namanya ukhuwah Islamnya. Islamiyah. Yang satu ini ya keturunan. Iya, satu keturunan. Apa yang nomor dua, nomor tiga? Misalkan aku Anto ini dengan satu kakek kedua kan? Iya tak? Iya. Satu rahim dengan sebapak, ya kan? Sebapak ibu. Nah, dua rahim ke kakek. Ketiga buyut. Nah, Jadi kalau yang bukan ada hubungan rohim bukan namanya ukhuwah Islamnya. Islamiyah. Ya selama ini kan Ya kebalik kan? Jadi membedakan antara silaturahim dengan silaturahmi kan begitu ya? Nah, keliru, wong sok pinter bahasa Arab itu apa susah jadinya, ya toh? Jadi kalau sudah Rasul sudah menyatakan, yo sesama Muslim ini satu wis tidak ada ini. Tetapi buktinya apa? Mereka memecah belah umat ini menjadi kelompok-kelompok. Mengkotak sehingga hatinya juga terkotak-kotak juga. Ya. Maka tentang kebaikan kita kepada kedua orang tua itu selalu ada hubungannya dengan ubudullah wala tusyrik bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Wis mari habis menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Allah memerintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Selalu lari kepada memperbaiki hubungan dengan orang tua. Mesti itu tidak mungkin. Mau nanya, Ustaz. Kalau kayak kami yang jauh dari orang tua itu, Ustaz ya. Selain yang sudah kami lakukan seperti katakanlah WA. Iya. Nah, itu apa, Ustaz? Tanya. Iya, tanya saja. Apa ada yang kekurangan, Bu? Mohon maaf. Anakmu jauh, doakan saya. Ya. Selalu hadir di situ, Ustaz. Iya, harus dihadirkan begitu. Artinya kita ada di sana gitu. Oh, tidak selalu. Ya, tidak selalu. Jadi kita care dulu. Orang tua ya, mohon maaf ya. Anda sekarang sudah jadi orang tua kan punya anak ya. Anda sakit saja, enggak nak. Kan gitu ya. Pura-puranya begitu. Enggak kok, bapaknya sehat kok. Enggak ada apa-apa kok. Ya tak? Nanti anaknya khawatir, nanti di tempatnya jauh kan khawatir. Ya tak? Pikiran. Nah, cuma pilek saja. Padahal berat. Asam urat sampai enggak bisa jalan. Tapi itulah orang tua. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, anak kita ini melawan kita kan sakit hati ya. Pada intinya kelak nanti dia akan juga merasakan dirinya sebagai orang tua. Kelak dia juga akan merasakan bagaimana anak itu menentang dia. Itu. Ya, berat memangnya. Lalu kemudian surat Al-Isra itu ayat 23 dan 24. Yang berat surat Al-Isra ini di mana orang tua itu salah satunya atau keduanya di bawah naungan kita, di bawah pemeliharaan kita. Artinya, kalau kita ini kelanggongan kedua orang tua atau salah satu di antara mereka, mohon maaf ini, saya dan Anda tidak boleh menyatakan, yang menghasilkan dia sakit hati, tidak boleh. Wah, ibu ini sudah diam saja. Sudah, nyentak begitu saja sudah durhaka. Maka di sini dikatakan anhar, sungai. Orang tua hanya bicara 3 kata, anaknya bisa 20 kata. Bahkan bukan 20 kata, 20 kalimat. Nyerocos kayak anhar. Walat tanhar huma. Loh. Janganlah engkau nyerocos kepada mereka berdua. Di situ dikatakan, ya, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya itu. Dengan perkataan yang banyak sekali, banyak kalimat. Ya, anharu khalidina fiha.
Nah, itu kan di bawahnya sungai. Ini sungai. Gitu ya. Lalu justru saya dan Anda wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Bagaimana? Saya kan tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Gitu ya. Lah, kamu itu dalam kandungan itu apa di luar kandungan kamu? Dibawa kemana-mana. Iya tak? Walaupun setelah melahirkan kamu kemudian diikutkan orang, dibuang segala. Tetapi dalam kandungan kamu itu sudah dipelihara oleh ibundamu. Makanya kemudian ada orang yang menghajikan ibundanya. Dipanggul ibundanya. Tawaf, sa'i dipanggul, disuapi segala macam. Dia sangat hormat kepada ibunya ini. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, sudahkah saya ini membalas jasa orang tua saya dengan saya menghajikan, memanggulnya, ya, ketika sa'i umrah. Ya, jawab Nabi, tendanganmu di perut ibumu saja tidak ada apa-apanya kamu dengan apa yang kamu lakukan. Di Saudi Arabia, kalau yang mengerti agama, kalau ada ibunya sudah sepuh atau bapaknya sudah sepuh, anaknya rebutan untuk memelihara mereka. Sampai masuk pengadilan tinggi untuk memperebutkan pemeliharaan orang tuanya. Lah kalau kita yang dibiarkan banolah orang karepmu begitu terus terang loh ya. Padahal dalilnya sudah lengkap, itu surga buat kita. Pintu surga buat kita. Wah. Ya, yang disebut dengan babuha. Pintu bagian tengah daripada surga. Kalau kita sekarang sudah tua, begitu. Ngomel saja dikasih makan, ngomel, nggak dikasih makan, ya ngomel. Terus saja begitu, Anda nyerocos seperti anhar. Ini sungai. Ya, nah, ini dalil yang sudah dinyatakan demikian. Ini tadi, surat 17 ayat 23 Al-Isra, ya. Wa qadha rabbuka, ya, alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, ya, fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Ya, nah, jangan kamu membentak keduanya, itu disebut ufi, padahal itu apa? Nyerocos. Anhar. Ya, sungai, pembicaraannya sungai. Itu ya. Lalu hadis yang pertama, silakan, Fadhal. Hadis yang pertama. Wan Abi Bakr Nufay ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anabba'ukum bi akbaril kaba'ir thalatha qulna bala ya Rasulullah qala al-isyraku billahi wa 'uququl walidaini wa kana muttaqian wa jalasa faqala ala wa qawlu zuri wa syahadatu zuri fama zala yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakr Nufais bin Al-Harith radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tidakkah kalian ingin tahu tentang 3 dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Kami menjawab, tentu kami ingin mengetahuinya ya Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, yaitu menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Semula Rasulullah SAW bersandar, lalu beliau duduk tegak seraya meneruskan sabdanya.
Ingatlah juga perkataan yang bohong dan persaksian palsu. Rasulullah SAW mengulang-ulang perkataan itu sampai kami berkata dalam hati, semoga beliau diam. Muttafaqun alaih. Iya, Bukhari nomor hadisnya 2654, Muslim 87. Ya, dosa itu bertingkat-tingkat. Dalam hal besar dan kecilnya tergantung pada tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Lalu kemudian di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasa." Ya, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Itu diulangi 3 kali. Yaitu apa? Mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Sangat mudahnya seorang anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, terutama kepada ibundanya. Makanya ketaatan kepada ibu itu 3 kali daripada ketaatan kepada ayahnya. Derajatnya demikian. Berat sekali. Maka dikatakan di dalam surat Al-Isra tadi itu saja. Itu sudah merupakan durhaka. Apalagi dengan tambahan anhar, menganak sungai, ngerocos, membentak. Halah ibu nggak tahu orang lagi susah begini kok. Nah, begitu saja sudah tidak diperkenankan, maka katakan dengan kebaikan. Makanya banyaklah di antara saya dan Anda ini yang menumpahkan air mata salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya. Padahal ini dosa akbarul kabair. Dosa yang besar dan amat sangat besar. 2 kali. Bi akbaril kabair. Kalau bi akbar saja, dosa besar itu tidak. Tetapi ini bi akbaril kabair. Dosa besar yang sangat besar. Yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka kepada keduanya. Ternyata saya dan Anda ini mudah mempersekutukan Allah dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Belajar untuk tidak menentang. Seandainya saya dan Anda menentang, tetaplah di dalam lisan saya dan Anda berkata kepada mereka dengan hal yang baik. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa memenuhi ya yang Ibu suruh kepada saya untuk mempersekutukan Allah. Mohon maaf. Surat 29 ayat 8. Al-Ankabut ayat 8. Sampai demikian. Ya, tidak boleh dituruti tetapi harus dengan kata-kata yang lemah lembut yang baik. Memperlakukan mereka dengan baik. Sekarang saya dan Anda masih kuat. Masih bisa menopang diri pribadi dan diri mereka, anak-anak kita. Akan tetapi jika Allah memanjangkan usia kita, tentulah Allah tidak akan pernah bisa menyehatkan tubuh kita. Mesti tubuh kita akan menjadi kian ringkih dan tidak kuat. Sunatullah. Sunatullah. Supaya apa? Kita kembali menjadi anak kecil. Ketika itulah
Apakah anak kita ini mau memelihara diri kita tulus ikhlas sebagaimana kita dahulu tulus ikhlas memelihara kepadanya? Pernah lewat majelis ini kira-kira 7 tahun yang lampau lah. Ya, saya menceritakan kejadian yang pernah dialami oleh teman kita. Ayah ibunya diberikan pavilion di samping rumah besarnya. Setiap kali makan bersama-sama dengan cucunya. Ini tetapi kemudian usus ibu dan bapaknya diberikan piring seng. Piring seng. Ya. Kemudian anak ini bertanya, Mama, Papa, kenapa kakek nenek kok dikasih piring seng? Agar tidak pecah. Kakek neneknya membela anaknya. Betul, Nak. Ngomong kepada cucunya. Betul. Kita kan sudah tua. Khawatir kalau pakai yang keramik atau apa, maka pecah. Ya, karena kami nggak kuat ngangkat atau apa. Ketika menjelang hari raya, anak itu diajak orang tuanya ke mall. Dia kemudian mencari piring seng. Ya, dicari. Kemudian apa? Dia membelinya. Bu, Mama, saya pengen beli ini. Kenapa? Buat apa? Sudahlah. Kan miliknya nenek sudah ada. Iya. Apa setelah dari rumah? Saya akan simpan piring seng ini untuk kelak Mama dan Papa. Bagaimana ini? Tamparan sejak itu berubah. Ayah berubah. Kalau toh memang keramik pecah ya disapu, disingkirkan. Untuk menghormati. Mohon maaf. Padahal ayah ibunya sudah membela anaknya. Ya bener. Kan gitu ya. Masya Allah. Cinta orang tua. Tetapi Allah memberikan hidayah lewat cucunya ini. Saya akan menyimpannya untuk ayah dan ibu. Di mana perasaan Anda? Ya, merasa tertampar. Ya, apa? Kalau azab yang disegerakan itu adalah diantaranya durhaka kepada orang tua. Betul. Di dunia. Iya, di dunia. Makanya mohon maaf sekali. Pernah dengar Dampu Awang tentang apa itu Gunung Pinang, Maling Kundang, ya cerita-cerita seperti itu walaupun ngoyoworo, ya tak? Akan tetapi itu memang betul-betul dalam artian untuk menghormati orang tua. Tidak boleh sembarangan. Mana dasarnya? Surat 46 ayatnya 17. Sampai buka sendiri surat 46 Al-Ahqaf ayatnya 17. Maka betul hati-hati terhadap ucapan kedua orang tua. Silakan, Fadl. 46 17. Ya, silakan. Surat 6 ayat 17. Dan orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah. Seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu dia anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Anak saya dan Anda sekalian kalau disuruh sholat bangun, kayak Tuhan saja melihat saya. Ya tak? Iya ya nanti. Begitu. Harus sabar. Khawatirnya saya dan Anda nanti mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Celaka kamu, nak. Celaka betul-betul. Padahal bil akbari kabair
Jika saya dan Anda bisa menghindari yang dua ini, surat 4 ayat 31 Anda baca. Surat An-Nisa. Ketemu ya? Silakan. Surat An-Nisa ayat 31. Iya. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Iya. Di antaranya ini jangan mengerjakan yang dua ini. Berat sekali. Termasuk orang bid'ah. Hah? Termasuk orang bid'ah sekaligus. Iya. Masih kalah dengan? Iya. Wah. Ya. Iya. Sampai orang tua memberikan ampunan dan maaf kita. Legowo. Total. Kan berat. Ya tak? Fadha. Kalau orang tua itu bahasanya sakit hati ya. Iya. Terus sampai meninggal istilahnya. Iya itu tambah berat. Berat itu akan sampai terbawa. Makanya jangan cari ridhonya. Kan pernah saya mengatakan, kalau anak Anda, anak saya dan Anda ini menyakiti, maka mari kita buka pintu maaf seluas-luasnya buat mereka. Wal afina aninnas. Tobatnya bagaimana? Waduh, enggak ada. Wis kadung sudah meninggal. Iya. Ya, kita hanya bisa menyesali diri. Kalau cerita tentang seorang pembunuh yang datang tadi ketemu dengan Abdullah bin Abbas itu kan, Iya. itu ada apa perbuatan apa itu? Iya, betul. Iya, ada pun mufrad. Nomor hadisnya 2. Iya. Ya, apakah engkau mempunyai ibu? Ya, apakah engkau mempunyai ibu? Atau dua orang? Tidak, saya dua-duanya. Maka sudah, bertaubatlah sekemampuanmu dan istiqomalah kamu. Sudah. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, kenapa engkau mengatakan bertanya tentang ibunya? Karena aku tidak melihat suatu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah kecuali itu. Birrul walidain. Wow, berat sekali. Ya, sahih itu ada mufrad. Ya, maka ini surat An-Nisa ayat 31 itu tadi. Kalau kayak kami yang jauh kayak gini gimana? Ya banyak, makanya tadi hadisnya banyaklah menanyakan. Gimana Bu, sehat, sudah makan? Sederhana. Kita berbuat senang sama Iya, walaupun dengan mohon maaf ya, hanya ucapan saja yang menenteramkan. Sama sehat anak, alhamdulillah sehat Bu. Saya memohon ibu yang sehat selalu ya Bu ya. Mohon maaf saya belum bisa datang ke sana. Oh, terus begitu saja. Maafkan saya masa kecil saya. Ya, oh selalu. Walana kamu tidak ada dosanya. Loh, itu tandanya seolah padahal kita banyak sekali. Loh, orang tua itu sampai begitu. Berseringlah menanyakan. Ya, berat sekali betul-betul. Ya, makanya jangan aduh nak, kamu sudah menghabiskan hartanya bapakmu. Kamu tidak bakal sukses kamu nak. Wah, sudah, tidak bakal sukses. Betul-betul itu. Maka orang tua yang model begini harus mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku cabut perkataanku terhadap anakku. Itu merupakan bagian dari doa. Ya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Hadis yang kedua silakan coba mencoba itu. Dari Bukhari itu Al-Bukhari. Hadis kedua, Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-kaba'irul isyraku billahi wa huququl walidaini wa qadlun nafsi wal yaminul ghamus, rawahul Bukhari. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dosa-dosa besar adalah
menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh orang, dan sumpah palsu. Nah itu, Rawahul Bukhari, nomor hadisnya 6675. Ya, jadi mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua ini berat sekali. Ini bagian, jadi Anda dan saya harus berhati-hati kepadanya. Ya. Sumpah palsu dan perkataan dusta. Iya, sampai-sampai para sahabat, semoga saja Rasulullah SAW berhenti dalam berbicara. Ya, lihat hadis pertama tadi, ya. Dan beliau terus mengulas sehingga kami seandainya atau mudah-mudahan saja beliau Rasulullah SAW segera cep mingkem klakep. Karena diulang-ulang dan berdusta. Saking khawatirnya, ya. Ternyata memang waqulu qaulan sadida. Itu. Terutama apa? Waqulu qaulan sadida ini berdusta kepada kedua orang tua. Dulu senengnya saya, mohon maaf masa kecil saya itu seneng lihat komik. Si buta dari gua hantu kan gitu ya, segala macam. Pakai topinya itu yang topinya lebar supaya tidak kehujanan. Betul tidak? Saya bilang sama ibu saya, Bu, saya disuruh Bu Guru untuk beli topi yang besar begitu. Padahal untuk silat-silatan. Ibu saya nyari untuk prakarya katanya, untuk dusta itu. Saya ingetin ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Betul itu. Ya. Menyengsarakan orang tua. Nyari ibu saya tidak ketemu yang cari. Yang ada cuma caping kecil ya. Yang besar begitu jarang sekali. Begitu ketemu itu pun jauh dibelikan. Terus saya pakai. Wah, tuh kalau hujan-hujan saya pakai. Katanya untuk prakarya, itu kan katanya. Karena begitu, saya langsung dipukulin sama ibu saya. Kamu tidak tahu susahnya orang begitu ya. Benar-benar itu. Ya. Ya. Sekarang ini, mohon maaf ini terbalas. Saya mengalaminya sendiri. Walaupun bentuknya beda. Masya Allah. Baru saya menyadari, Allah ini ternyata. Ya. Mari saya dan Anda tidak usah lihat masa orang lain, lihat diri pribadi. Ya. Ternyata kita mengais apa yang pernah kita perbuat di masa lampau. Bukan hukum karma loh ya, karena bentuknya berlainan, bukan hukum karma. Islam tidak mengenal hukum karma. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.